hikmat dalam Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini Minggu 8 November 2020. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan kita sudah mengalami pertolongannya selama 1 minggu yang lalu. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun bagi saudara-saudaraku yang lahir di minggu pertama dan kedua bulan November. Semoga hidup saudara semakin berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan bagi kita semua saya himbau, ayo tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Semangat dan bergembira karena Tuhan Yesus sangat sayang pada kita dan Dia Immanuel. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 20. Mari sebelumnya kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, mampukan kami mengampuni orang yang bersalah dan menyakitkan hati kami. Bapa, ampunilah juga segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mohon berkati kami dengan firman-Mu. Urapilah kami, ajarilah kami, mampukanlah kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita pada Mazmur 20 sambil mendengarkan dengan seksama pembacaan dari Alkitab Suara. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu. Dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta
dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Mazmur 20, judulnya Doa Mohon Kemenangan bagi Raja. Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur dan berdoa syafaat atau berdoa untuk orang lain. Dalam hal ini untuk para raja atau pembesar atau penguasa atau pemimpin kita. Perintah ini juga tertulis pada 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Mengapa dan untuk apa sebenarnya kita harus berdoa syafaat untuk para raja, untuk para pembesar, untuk para penguasa, untuk para pemimpin? Karena para pemimpin adalah manusia-manusia yang sering mengalami saat-saat yang penuh tekanan, kebingungan, kesusahan, kekecewaan, kesesakan, sering merasa kesepian karena tidak dimengerti, tidak didukung, paling banyak harus menanggung tanggung jawab dan harus menerima penilaian dari orang-orang, termasuk itu pujian maupun kritik. Sehingga para pemimpin perlu banyak berdoa dan perlu banyak didoakan. Saudara lihat ya, Rasul Paulus sering meminta kawan-kawannya sesama orang percaya supaya mendoakannya agar dia bisa tekun, kuat, maksimal menjalani rencana Tuhan bagi dia. Lihat di dalam Efesus 6 ayat 20. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Di dalam Kolose 4 ayat 3a. Berdoa jugalah untuk kami. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25, saudara-saudara, doakanlah kami. Juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1, berdoalah untuk kami. Jadi para pemimpin perlu didoakan supaya tidak menjadi error, tidak menyimpang, tidak jahat, tidak sesat, tidak menjadi lemah, tidak putus asa. Ya, sehingga bisa maksimal menggenapi setiap detail rencana Tuhan di dalam kehidupan dan melalui kehidupannya. Akibatnya masyarakat, orang-orang yang dipimpinnya bisa tenang, tentram. Tetapi kalau pemimpinnya error, menyimpang, jahat, sesat, dan sebagainya, maka rakyat, maka orang-orang yang dipimpinnya akan menjadi kacau balau juga. Akan menjadi sulit. Saudara-saudara, para pemimpin secara pribadi harus banyak berdoa. Tidak hanya berharap berkat Tuhan melalui doa-doa jemaat,
atau doa para hamba Tuhan, sedangkan ia sendiri tidak tekun dalam doanya. Sebenarnya ini untuk kita semua. Kita semua harus sungguh-sungguh secara pribadi berdoa dengan tekun. Karena doa orang lain memang kita butuhkan, tapi itu untuk melengkapi doa-doa kita secara pribadi kepada Tuhan dengan iman. Dan hanya doa orang benar, Alkitab katakan, yang besar kuasanya. Kita perlu berdoa untuk para pemimpin kita supaya Tuhan melindungi, memelihara, membentengi di tengah-tengah mara bahaya peperangan secara jasmani maupun secara rohani. Kitab 1 Petrus 5 ayat 8 mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga, sadar itu artinya tetap menguasai diri, waspada, siap siaga. Ya, itu kita perlu doakan supaya pemimpin-pemimpin kita, baik secara politik, rohani maupun keluarga, supaya sadar, berjaga-jaga, tetap menguasai diri, waspada, siap siaga. Karena iblis musuh kita selalu mencari mangsa yang dapat ditelannya. Supaya pemimpin kita, para pemimpin, mendapat anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk bisa tenang dan cakap atau mampu menanggung segala tugas, semua tanggung jawab, dan dapat berhasil dengan baik. Tuhanlah yang membuat tercapai tujuannya. Tuhanlah yang menolong untuk dapat meraih kemenangan, bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian. Amin. Saudara, Daud rindu untuk didukung dalam doa karena ia sadar ia perlu pertolongan, sangat perlu kekuatan dan bimbingan Tuhan untuk sanggup menghadapi kesulitan, kesesakan, tekanan akibat serangan-serangan dari berbagai pihak. Ia perlu hikmat, para pemimpin perlu hikmat, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, dan permasalahan-permasalahan yang banyak itu, sehingga dapat maksimal bagi Tuhan dan banyak orang. Daud dalam hal ini dan para pemimpin pada umumnya sangat membutuhkan dukungan dan doa agar Tuhan sendiri menolong dan menyertainya. Jadi saudara, melalui Mazmur 20 ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya kepada Kristus, kita diajar oleh firman Tuhan. Kita perlu mendoakan para pemimpin bangsa, pemimpin gereja, saudara, pemimpin di dalam keluarga kita, pemimpin perusahaan atau atasan tempat kita bekerja, supaya para pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Supaya para pemimpin sadar benar bahwa mereka harus hidup takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin dengan baik, sehingga negeri kita, organisasi kita, keluarga kita penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Jadi ayo kita dukung dan doakan pemimpin kita. Kalaupun ada yang salah dan melenceng, mari kita beri kritik. Mari kita nyatakan dengan cara yang seharusnya, dengan cara yang sesuai dengan tata krama. Kalau di
pemimpin kita di pemerintahan ada yang melenceng, maka kita dapat melakukan komplain, protes itu. Kalau ada peraturan yang tidak benar, undang-undang yang tidak benar, kita ajukan secara pribadi atau kelompok ketidaksetujuan kita itu kepada institusi yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Di dalam perusahaan atau keluarga, kalau ada pemimpin kita yang melenceng atau gereja, mari kita memberi masukan, saran, kritik, tentu dengan cara yang baik. Dan kita doakan, karena hanya Tuhan yang dapat mengubah keadaan. Hanya Tuhan yang bisa menolong negeri kita Indonesia. Hanya Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang dapat merubah keadaan keluarga kita, perusahaan kita, hidup kita. Sebab Dialah yang berkuasa. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan di dalam tekanan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa, minta Tuhan tolong kita supaya kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami harus mendukung para pemimpin kami dan mendoakan mereka, supaya para pemimpin kami hidup takut akan Tuhan dan Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan, agar dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Kalau ada yang tidak benar, ada yang menyimpang, Tuhan tolong supaya kami dapat menyelesaikan dengan cara, dengan jalur, dengan tata krama yang sebenarnya. Sehingga negeri kami, kota kami, bangsa kami, perusahaan kami, keluarga kami damai, sejahtera, aman, tentram. Sebagai orang percaya kami mohon, berilah hikmat kepada Presiden Jokowi dan para aparat pemerintah terkait agar keadaan kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik di bangsa kami dapat pulih kembali, bahkan lebih sehat, lebih makmur, lebih aman. Tuhan tolonglah supaya presiden kami dan para aparat yang terkait dapat bekerja dengan maksimal, sehingga angka korban pandemi COVID-19, kemiskinan, kriminalitas, anarkis dapat berkurang secara drastis, dan ketertiban, keamanan, keadilan sosial boleh terjadi di Indonesia. Kami mohon Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan. Kami berseru bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, pulau-pulau besar maupun kecil, di mana ada anak-Mu di sana. Biarlah anak-anak-Mu di sana menjadi garam dan terang Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Bapa, kami mohon Tuhan tolonglah pergumulan, dan berkatilah anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, remaja, para pemuda, para wanita dan pria, pengerja gereja dan staf pastoral kami. Tambahkanlah iman kami Tuhan, tambahkanlah hikmat kami, tambahkanlah kami hati yang taat. Ajari kami setiap hari Tuhan, dan adakanlah mujizat-Mu yang luar biasa itu. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami, supaya dapat kembali kami memberitakan, menceritakan, menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar kepada banyak orang.
agar banyak orang boleh percaya kepadamu ya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kami menyerahkan seluruh hidup ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus beserta dengan kami. Mari angkat tanganmu saudara, terima berkat Tuhan dan imani dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati ya saudara, semangat dan bersukacita karena Tuhan. Amin.